Sebelum kita masuk ke fakultas kedokteran, tentu yang disiapin nggak cuma ilmunya aja nih. Mungkin kita dari materi, kurikulum, itu semua udah kita cari tahu. Tapi yang kita belum tahu mungkin apa yang kita butuhin, baik itu alkesnya, sebelum kita masuk ke dunia kedokteran nantinya. Karena yang seperti kita tahu, produknya itu banyak banget. Dan dari kayak tensimeter aja tuh ada berbagai macam brand. Terus gimana nih cara kita memilih mana yang baik untuk kita invest di kedokteran nantinya. Simak video ini. And welcome back to Metal TV. Di video kali ini kita akan mendapatkan segmen yang berbeda, yaitu dengan review produk, tapi untuk komparasi antara brand dan lainnya gitu. Dan tentunya saya nggak sendiri, saya Gilang Ramadan, ditemani dengan rekan saya yaitu Andika Trisadiansyah. Ya. Jadi kebetulan Andika ini adalah ini sebagai admin ya, admin yang membalas chat customer. Jadi dia lebih tahu nih mana produk yang dibutuhin untuk maba nantinya. Dan buat bos yang nonton video ini sebelum masuk ke kedokteran, tentu ini adalah saat yang tepat untuk kita memilih produk apa yang bakal kita beli di kedokteran nantinya. Gimana? Jadi kita akan mulai dari produknya dulu atau gimana nih? Mungkin kayak cari tahu dulu apa sih yang dibutuhin dari mahasiswa kedokteran tuh. Ya oke, boleh. Nah kira-kira apa tuh? Saya mau representasikan sebagai mahasiswa kedokteran kali ya. Saya nanya ke Bang Gilang. Oh, oke, boleh. Nah gimana Bang Gilang? Apa sih alat-alat yang dibutuhkan untuk mahasiswa kedokteran? Kan banyak banget kan nih alat-alat kesehatan. Nah kira-kira dikerucutin apa yang mahasiswa kedokteran butuhkan? Betul ya, oke. Sebenarnya kalau misalnya dibutuh itu tergantung dari macam-macam universitasnya ya. Karena biasanya tuh ada request yang berbeda-beda, kayak dari stage awal biasanya udah mulai ada yang pakai termometer digital, tapi itu nggak semuanya gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik garis besar di seluruh FK itu biasanya tuh cuma ada 7 alat aja yang bakalan wajib kita punya gitu. Oh, 7 aja? 7 aja, sampai kita selesai dari preklinik. Yang pertama ada stetoskop tentunya. Iya. Ada tensimeter, ada termometer, ada pita metelin, ada hammer reflex ya, ada pen light biasanya, tapi kita ya pen light. Terus ada satu lagi, ada stethoscase dong pastinya. Oh, buat pelindung itu sih. Iya. Jadi 7 alat tadi itu perlu banget ya untuk masuk kedokteran itu. Iya, perlu banget. Walaupun yang ketujuh itu stethoscase itu opsional sih. Cuma kan kita karena barang yang banyak tadi nggak mungkin dong kita taruh sembarangan kan gitu. Jadi dikerucutin ya? Betul, harus dikerucutin lagi. Nah, kalau misalnya tadi kan ada 7 barang tuh. Nah, setahu saya nih untuk yang stetoskop tuh banyak merek. Ada 3 ya kalau nggak salah ya? Betul. Ada ABN, ada Littmann, ada General Care. Betul. Ini dari udah 7 barang terus tambah 3 merek. Mana sih yang sebenarnya itu kita perluin? Iya. Sebenarnya nggak cuma 3 merek ya, tapi ini merek tuh ada banyak banget ya. Ada GEA, ada OneMed. Tapi yang biasa dikenal di masyarakat, di mahasiswa kedokteran itu 3 itu aja tuh, dari General Care, ABN, dan Littmann gitu. Nah, biar tahu bedanya kita langsung ambil produknya aja kali ya. Oh, boleh. Masukin. Nah, sekarang di depan kita ini udah ada 3 stetoskop dari brand yang berbeda. Yang pertama ada dari General Care, ada dari ABN, dan ada dari Littmann gitu. Mungkin proses semua udah pada tahu dari namanya aja, Littmann memang yang the best untuk sebuah stetoskop. Tapi harganya juga nggak sesuai gitu, bukan nggak sesuai. Harganya juga nggak pas di semua orang gitu kan ya. Karena harganya lumayan tinggi gitu. Nah Bang Gilang, ini kan ada 3 nih, dari General Care, ada dari ABN Pasif, dan dari Littmann. Nah, dari ketiga ini mana sih yang mahasiswa kedokteran tuh benar-benar perlu gitu? Untuk mahasiswa kedokteran? Iya. Nah, kalau buat mahasiswa kedokteran itu sebenarnya khususnya fokusnya ke 2 ini aja nih, ke ABN Klasik dan ke Littmann Klasik. Iya. Kenapa nggak General Care ya? Kita berarti mulai pembahasan dari General Care dulu nih ya. Oke, General Care. General Care emang stetoskop yang paling ekonomis, yaitu harganya nggak sampai 100.000. Murah banget kan. Tapi dia kurang cocok untuk kebutuhan kita auskultasi di kedokteran. Begitu auskultasi jantung paru, ya itu nggak cocok. Karena dia di bagian membran itu kurang sensitif untuk sensoriknya. Iya. Jadi di bagian membran ini dia nggak bisa menangkap bunyi kayak jantungnya dengan baik gitu. Betul. Jadi kayak suara wheezingnya tuh nggak terdengar dengan baik gitu. Jadi kurang cocok. Tapi kenapa tetap ada General Care ini? Nah, biasanya ini General Care ini dipakai sama mahasiswa keperawatan itu untuk tensi pasien. Nah, jadi kan kalau kita tensi pasien kan kita juga tetap tuh dengerin denyut nadinya kan ya. Iya, benar. Pakai tensimeter, terus pakai stetoskop juga di sini. Oke. Nah, itu masih bisa banget kalau untuk tensimeter. Kalau untuk melakukan tensi TTV ya gitu. Jadi kalau misalnya kita emang kebutuhan kita cuma TTV aja, bukan auskultasi yang lebih intens. General Care ini udah worth it banget buat kita pakai gitu. Karena dia lumayan terjangkau kan harganya. Terjangkau banget malah gitu. Tadi harga 100.000, ini berarti
kurang cocok ya untuk Kurang master. cocok, betul. Tapi lebih baik untuk masuk kedokteran atau kalau misalnya mau TTV aja. Ya, jadi disesuaikan aja nih. Kalau emang kebutuhannya cuma TTV aja, boleh banget kita pakai yang general care ini. Nah, ini kita simpen dulu. Nanti kita bakal compare baik dari stetoskop 1, 2, dan 3 gitu. Next kali Bang ke ABN klasik nih. Betul, oke, boleh. Jadi ABN klasik ini dia kalau kita rasain ya ketika kita unboxing itu dia lebih fancy atau lebih kelihatan lebih mahal gitu. Dari boxnya aja nih kita udah dapetin kayak untuk simpan stetoskopnya itu udah proper banget ya, ada busanya. Kita juga disediakan sama manual book di sini, dan di sini juga kita dapat ya spare part atau bisa dibilang ear plug replacementnya aja nih. Oh, ada membrannya juga bahkan, dan dia bahkan untuk nyimpennya itu lebih proper ya dibandingkan yang lain gitu. Tempatnya ini juga ada keren banget kalau lihat di sini ya. Nah, ini dari unitnya sendiri, dari stetoskop ABN sendiri, nanti kita akan coba untuk review atau lebih ulas lagi kira-kira se-worth it apa sih kita beli ABN klasik ini gitu. Berarti ini cocok untuk mahasiswa kedokteran nih? Betul. Nah, kira-kira mahasiswa kedokteran yang seperti apa nih yang pakai ini? Nah, tadi kita kan udah bilang ya, untuk mahasiswa kedokteran cocoknya kedua ini aja nih, Littmann Classic dan Littmann. ABN Classic. Kenapa gitu? Karena yang tadi kita udah bilang kalau ABN ini, general care ini kan cocoknya untuk tensi. Iya. Jadi untuk lebih cocok yang dipakai untuk keperawatan yang cuma sekedar tensi TTV gitu kan. Iya, oke. Iya. Nah, kalau ABN ini Classic ini sebenarnya udah bisa dipakai banget buat kita auskultasi. Oh, bisa? Betul, auskultasi abdomen itu bisa. Oke. Nah, spesifikasi ini juga ada udah melengkapi banget atau udah sangat-sangat cukup banget buat kita melakukan auskultasi, apalagi auskultasi jantung paru gitu kan emang. Terus emang dikhususkan ABN Classic ini untuk kita preklinik, tapi untuk sebatas kita koas itu kurang bisa dipakai gitu ABN Classic ini. Karena dia cuma berfokus di satu membran aja, dan dia nggak punya membran atau membran adultnya aja, dan dia nggak ada membran pediatrik. Jadi kalau kita putar di diafragmanya ini adalah bel gitu. Jadi bukan membran pediatriknya. Nah, nanti berbeda ketika kita buka Littmann, kita akan tahu langsung apa perbedaannya gitu. Dan untuk spesifikasi ini ABN Classic itu udah cukup banget sebenarnya. Udah keren banget. Bahkan banyak yang bilang di teman-teman, ABN Classic ini spesifikasinya itu udah mencukupi banget atau udah menyamai dari Littmann Classic 2. Oh, Littmann Classic 2 ini Littmann Classic 3 ya? Iya, betul. Jadi Littmann Classic 3 itu perbedaan dengan Littmann Classic 2-nya sama. Dia cuma ada membran pediatriknya aja di situ di Littmann Classic 3 gitu. Dan Littmann Classic 2 dengan ABN itu sama persis. Oh. Jadi di sini membran adult, di belakang itu membran bel. Dan bahkan dari anatomi itu semuanya sama. Kayak di bagian ear tipsnya ini dan di bagian ear plug-nya gitu. Sama ya? Iya, tapi meskipun di bagian ear plug-nya itu si Littmann masih lumayan nyaman gitu karena dia lebih lembut ya. Iya, ini dari spare part-nya itu agak lebih keras ya. Tapi Betul. Di bagian ear plug-nya khususnya gitu. Tapi terlepas dari itu di bagian sound konduktornya, rubbernya, ini semua proper banget. Bahkan dari karetnya itu berbeda banget sama tadi kita coba di general care ini. Kalau kita tekan rubbernya dia lebih keras gitu. Kalau di sini kita bisa lihat ini terkesannya tuh mahal ya gitu. Padahal kalau kita kasih tahu harganya berapa? Kita spill harganya itu kira-kira berapa nih? Kalau di spill harganya ini harganya nggak sampai 300.000. Nggak sampai 300.000. Nggak sampai 300.000. Jadi tadi 100.000. Iya. Tapi cuma bisa untuk TTV, sedangkan ini nambah 200.000 aja. Nambah 200.000 aja udah bisa buat auskultasi dan nyamain spesifikasinya Littmann Classic 2 gitu. Yang seperti kita tahu Littmann Classic 2 itu harganya 1,5 juta. Jadi ini harganya 5 kali lipat lebih murah dibandingkan Littmann Classic 2 gitu kan. Dengan spesifikasi yang sama, harga yang jauh lebih beda. Ya itu udah jadi alasan banget kenapa ABN ini lumayan laris gitu. Ya, lumayan banyak dipakai ya? untuk mahasiswa kedokteran contohnya gitu. Jadi kalau saya disimpulin ya, ABN Classic 3 ini bisa banget untuk dipakai auskultasi, apalagi buat mahasiswa kedokteran ini bisa banget dipakai dengan spesifikasi yang harganya murah banget. Betul. Murah banget. 5 kali lebih murah dibandingkan di Littmann Classic 2. Betul banget. Spesifikasinya sama gitu ya. Iya, jadi kalau kita deskripsiin tadi itu cocok banget ya. Yang diomongin Dika itu bener emang ABN Classic ini bener-bener lumayan ngebantu banget buat kita yang cari spesifikasi Littmann Classic, tapi di harga yang jauh lebih murah gitu. Boleh coba pegang? Oh iya sih benar, kalau misalnya dari kualitas rubbernya itu betul. Ini lebih elastis ya. Oke. Kalau warnanya banyak nggak sih nih? Oh, untuk ABN warnanya juga banyak sebenarnya. Tapi kebetulan dia edisinya cuma yang klasik aja ya. Iya, untuk ABN. Ini nggak ada keterangan. Nggak tahu. Mungkin di luar ada, tapi di Metrus sendiri stoknya cuma ABN Classic aja edisinya yang standar gitu. Enggak. Maksudnya warna kan ya. Kalau warna tuh sebenarnya ada pink, ada burgundy juga ada. Black ada. Oh. Black yang best seller gitu. Bahkan sampai best sellernya sekarang stoknya lagi kosong ya. Oh, oke.
Iya gitu. Jadi kita cuma pakai yang blue ini kebetulan. Iya, ada yang burgundy, ada yang bahkan blue-nya juga ada dua ya. Ada royal blue dan navy blue. Yang kita pakai sekarang adalah yang royal blue. Oke. Gitu. Untuk warna udah banyak banget, bisa cek di sini. Tapi jadi highlight, kalau misalnya ABN Classic ini cocok untuk preclinic tapi kurang cocok untuk dipakai saat koas ya? Betul. Karena dari membrannya ini cuman ada membran Adult atau membran dewasa gitu ya. Nah kalau misalnya mau beli stetoskop tapi mau awet sampai nanti koas, atau kalau bisa sih sampai internship ya, sampai jadi dokter. Betul. Itu cocokannya gimana nih? Oh itu sih dari udah. preclinic, koas sampai internship gitu. Ya itu sih kalau kebutuhan kita sampai sejauh itu ya, investasinya jadi nggak main-main nih, nggak nanggung-nanggung, nggak yang ke 100.000, nggak ke yang 200.000 tadi, tapi langsung ke yang 1,5 juta ini. Iya jadi ya udah deh, sekalian mahal, sekalian tapi betul, awet sampai jadi dokter. Betul, gitu. Namanya juga investasi jangka panjang. Iya, gitu. betul. Kenapa nih sampai selama itu mungkin gitu kan? Ya. Nah karena yang kita tahu di sini kelebihannya satu ya, kelebihan Littmann Classic 3 ini dibandingkan dua stetoskop tadi, dia itu garansinya lama banget, lama banget. Berapa tahun? Garansinya tuh 5 tahun gitu. Cocok sampai kita dari awal masuk sampai kita jadi dokter ini cocok. Jadi kalau misalnya ternyata stetoskopnya di tengah jalan kenapa, kita udah aman aja karena kita punya garansinya gitu. Dari Littmann sendiri udah menjamin kalau di ini stetoskopnya nggak bakal rusak dalam jangka pendek gitu. 5 gitu. tahun berarti selama preclinic dan koas awal-awal masih bisa. Masih bisa banget gitu. Jadi bisa klaim garansi. Iya, kurang lama apa lagi kan? Nah teman-teman, kalau misalnya kalian mau klaim garansi dan bingung caranya gimana, bisa cek video di atas ya. Kita udah buatin videonya, jadi tinggal ditonton aja. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya. Nah coba bahas bang, spesifikasinya gimana sih? Nah. Kayak kenapa ini bisa disebut stetoskop yang aman dipakai dari preclinic sampai koas? Oke. Nah, jadi feel-nya sama kayak kita tadi buka ABN, tapi dengan ada looks yang hampir sama nih, bahkan ada busanya tuh ya. Dia juga lebih nyaman. Busanya juga sedikit sama bahkan ya, sama persis Mirip. Iya betul. Nah, tapi untuk manual booknya dia tadi kan cuma kertas ya. Untuk si ABN dia lebih proper, dia dibuatin buku kayak gini. Jadi bener-bener manual book yang emang itu peduli banget sama user-usernya. Jadi nggak mau mereka tuh lepas tangan gitu aja gitu. Kita juga disediain sama disediain. Oh, tapi dia nggak ada membrannya, dia disediain belnya aja nih, dan juga earplug replacementnya. Tapi untuk tempat lebih bagus ABN sebenarnya ya, dia lebih proper gitu. Ada sampai busanya. Tapi itu kan tadi cuma tempat aja gitu, nggak akan merubah apa-apa dari spesifikasinya. Nah sekarang kita coba nih, kita mau lihat nih, kita keluarin dulu Littmann Classic 3-nya kayak apa nih. Nah kebetulan yang kita pakai ini adalah Littmann yang Black Editions. Jadi kalau mau full reviewnya jangan nonton video ini, tapi nonton video yang di atas ini. Kita udah bahas semua Littmann yang Black Edition gitu. Ya. Jadi kita langsung coba ulik aja nih kelebihannya, spesialnya nih apa ya? Kita bisa bandingin tadi emang. Boleh dibandingin, boleh. Tadi udah kita bilang kenapa si Littmann ini dia cocok banget nih buat investasi kita, mulai dari sebelum masuk ke preclinic sampai kita lulus jadi dokter gitu, atau sampai koas lah minimal lah. Ya, sampai koas lah ya. Nah, yang tadi terlepas dari garansinya yang 5 tahun itu, yang lama banget itu, dia juga udah kasih yang tadi kita bilang, dia udah kita kasih kita kemudahan yaitu double membran. Oh, double membran. Betul. Jadi kalau misalnya kita Littmann Classic 2 itu maksudnya kalau kita bicara tentang Littmann stetoskop ya, itu tuh banyak edisinya. Maksudnya ada Littmann yang Classic 2, yang tadi satunya Bell itu, dan bahkan ada Littmann yang pediatrik. Jadi Littmann Classic 2 pediatrik gitu. Jadi ini dua stetoskop yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau auskultasi pasien dewasa, kita pakai Littmann Classic 2 yang biasa, yang standar chest piece. Kalau kita mau auskultasi pasien anak-anak, itu pakai Littmann Classic 2 yang pediatrik gitu kan. Nah, kelebihannya adalah di Littmann Classic 3 ini kita dikasih kemudahan, kita cuma perlu satu stetoskop tapi bisa melakukan auskultasi ke dua pasien yang berbeda. Di bagian membran ada, maksudnya di bagian membran dewasa ada, dan di bagian membran pediatrik ada. Jadi kita tinggal satu-satu aja nih. Mau auskultasi pasien yang dewasa, tinggal pakai Littmann Classic 3. Mau auskultasi pasien yang anak-anak, tinggal pakai Littmann Classic 3. Sekali pakai, sekali bawa, sekali beli. Jadi kurang apa gitu. Ini jadi bener ya, investasi dari preclinic sampai koas. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita emang butuhnya Littmann, atau maksudnya kita butuh gini. Iya, nanti pas kita pas sampai koas tadi kan kita udah sempat senggol sampai koas ya. Iya. Jadi pas kita koas nanti kan kita masuk ke stase anak gitu kan. Oh iya benar. Dan kita langsung turun tangan menghadapi anak-anak kecil gitu yang mereka tuh langsung konsultasi ke dokter gitu. Iya. Nah untuk pemeriksaan tentu kita nggak bisa pakai membran yang
dewasa. Iya, dewasa ya. Karena kita bakal keliru tuh kalau misalnya anaknya masih di bawah 5 tahun atau balita deh. Kita bakal keliru tuh antara bunyi detak jantung 1 dan 2 itu bakal ketukar-tukar gitu. Maksudnya kita lebih susah gitu buat diagnosanya gitu. Iya. Untuk yang adult. Makanya dibuatin membran yang pediatrik ini yang kecil ini supaya kita lebih tahu, oh ini ternyata bunyi jantung 1 itu kayak gini gitu, nggak kecampur-campur. Jadi lebih spesifik gitu, sensitif, betul. Nah, jadi sampai sini udah ketahuan ya bedanya apa dan apa yang membedain Littmann Classic 3 ini mahal dibandingkan ABN tadi gitu. Itu dari spesifikasi itu. Kalau misalnya kayak rubber earpiece-nya itu awet nggak sih? Ini kan kayak besi gini ya. Dia bakal karatan nggak sih atau awet? Oh, kalau misalnya Littmann sendiri dia udah kasih kita transparansi. Mereka itu terbuat semuanya dari stainless ya. Oh, dari stainless. Stainless, jadi anti karat. Kalau untuk kenyamanan tetap Littmann nomor 1 sih. Iya. Tetap top gitu. Karena semuanya anatomi dari desain Littmann sendiri ini semuanya itu didesain khusus untuk anatomi manusianya. Kayak di telinga kita nih, dia buat ear tipsnya itu condong ke depan tapi bener-bener sesuai sama telinga kita gitu. Dan bahkan menariknya dia itu untuk semua kayak anak maksudnya remaja bisa, orang yang sudah lanjut usia juga masih bisa pakai Littmann ini dan semua masih fit di telinga kita gitu. Itu spesialnya Littmann dibandingkan kita di ABN. Contoh General Care. Ya no offense ya untuk General Care ya, tapi untuk pemakaian jangka panjang itu dia kurang nyaman karena anatominya desain dari ear tipsnya itu tidak sesuai dengan telinga kita gitu. Jadi ini kalau kita pakai nih mau seharian, mau seminggu gitu pakai juga masih nyaman gitu. Masih nyaman ya. Iya. Nah, ABN sama General Care. Betul. Pas kita kuas kan kita jaga bangsal berjam-jam gitu. Tentunya dari pagi sampai malam atau dari malam sampai pagi kalau misalnya kita shift malam. Nah, pakai Littmann ini tentunya nggak bakal buat telinga kita sakit gitu, nggak sama sekali gitu. Ditambah dia earplugnya ini lembut banget. Tadi kan kita udah lihat di ABN juga lembut ya, walaupun itu ya. Lembut. Tapi dia jauh lebih lembut gitu. Ya ABN masih sedikit keras, tapi Littmann ini lembut banget di earplugnya gitu. Tapi kalau misalnya saya nih Bang, sebagai mahasiswa kedokteran ambil Littmann overkill nggak itu? Kalau untuk ini masuk kedokteran gitu. Mahasiswa kedokteran yang belum koas preklinik aja lah, overkill nggak atau lebih baik ambil General Care aja? Soalnya kan sebagai mahasiswa kedokteran yang udah ngekos, biaya makan, kayaknya kalau misalnya buat alat-alat kedokteran, yaudah deh yang cukup aja gitu. Oke. Apa tergantung pilihan gitu. Oke. Kalau masih sesuai sama planning finansial kita, nggak mengganggu, buat pakai Littmann Classic 3 ternyata kita mampu-mampu aja, itu menurut saya bukan overkill, tapi justru itu investasi yang baik kita gitu. Oh, okay. Gitu ya. Kayak lebih baik ambil ini sekali ya. Karena nanti pas kuas pasti kepake Littmann ini. Dibanding kita harus beli stetoskop lagi nantinya. Pas kita beli 2 stetoskop ini, kita beli stetoskop untuk pediatrik lagi gitu. Oh ya. Ya. Jadi kalau misalnya kayak udah sarjana kedokteran, harus beli Littmann Classic 3 lagi nih. Betul. Bahkan nanti kalau misalnya amin-amin kita sampai jadi dokter spesialis, kita beli Littmann yang master kardiologi, itu bisa juga gitu kan. Oh iya. Tapi kalau misalnya emang kita benar-benar untuk keuangan finansial kita masih strict banget nih, kita bisa pakai ABN tadi. ABN tadi kan masih dibuat 300.000 tuh. Masih ekonomis banget kan. Tapi untuk spesifikasi sama Littmann Classic 2. Jadi nggak harus tuh kita beli Littmann Classic 2. Salahnya kalau kita ketika kita beli stetoskop adalah kita tahu keuangan kita nggak bisa nge-support gitu. Tapi kita belinya Littmann Classic 2 yang nanggung. Mendingan langsung ABN aja gitu ya. Iya. Udah keluar uangnya lebih, nggak dapet double membrannya juga gitu. Mending ABN langsung. Betul. Jadi ini disesuaikan juga ya sama finansial masing-masing. Kalau ini kedua ini cocok untuk preklinik, tapi disesuaikan lagi nih dengan finansial masing-masing. Kayak mungkin sekarang nih rezekinya untuk beli ABN dulu, nanti setelah sarjana mungkin baru bisa beli Littmann Classic 3. Jadi jangan dipaksain kali ya. Betul. Karena selama kita preklinik ya tentu kita cuma periksa ya teman sendiri paling gitu, atau keluarga sendiri. Buat latihan ini yang sensitivitas telinga kita. Iya, buat kita latihan aja gitu. Bahkan nggak cuma latihan, kita lihat ke bangsal IGD gitu masih banyak yang pakai ABN gitu untuk tenaga kesehatan yang banyak banget gitu. Karena ABN emang spesifikasinya bagus banget gitu, nggak cuma buat kita latihan auskultasi aja. Jadi jangan maksain ya. Jangan, bener sih. Kayak mungkin nantinya setelah kalian denger review ini langsung minta ke orang tua, Pak minta Littmann Classic 3. Kayak sesuai dulu dengan budget orang tua masing-masing. Iya, betul. Karena mau sebagus apapun spesifikasi Littmann Classic 3 ini, kayak ternyata pas auskultasi suaranya jernih banget. Kalau kita emang nggak latihan gitu, nggak jago skillnya gitu. Iya, mau pakai Littmann
klasik 3 kek, mau pakai Littmann kardiologi kek, mau pakai Littmann klasik 4, klasik 10. Ya kalau misalnya kita nggak terbiasa sama auskultasi, tetap aja gitu. Tetap kurang gitu. Iya, feel nggak dapet gitu. Ini udah menjamin bagus, tapi nggak menjamin kualitas pemeriksaan kita. Gitu. Betul. Jadi tetap aja nih balik lagi kalau misalnya kita diagnosa, yang turun tangan kan kita gitu ya. Nah, jadi pasien itu dalam tanggung jawab kita gitu. Kita tentunya harus jago dulu. Nah, makanya selama kita di klinik, kita bakal latihan banyak tuh auskultasi ke teman, ke keluarga gitu. Nah, tentunya itu nggak bisa dalam jangka pendek atau nggak bisa kayak pakai stetoskop yang mahal langsung kita jago gitu. Perlu kita latihan berkali-kali gitu. Nah, ABN ini tentu bisa nge-support banget nih selama kita latihan. Jadi kalau kebutuhan kita selama yang kita di kedokteran itu masih dalam tahap latihan, ya nggak ada salahnya kita pakai ABN ini gitu, betul? Nah, jadi kalau misalnya emang investasi kita ternyata buat selama kita koas dan uangnya emang ada, beli Littmann klasik 3 juga nggak ada salahnya, gitu. Jadi bukan overkill lah, gitu ya. Betul. Nah, seperti yang Bang Gilang ngomong, kalau misalnya teman-teman mau beli stetoskop dan nggak mau pusing-pusing cari media pembelajaran lagi di luar, langsung aja beli di Medplus. Udah paket lengkap, Brosis dapat stetoskopnya plus dapat media pembelajarannya. Betul. Jadi dibandingkan uang kita spending lagi buat modul ya gitu kan, atau bahkan kita repot-repot nanya ke kakak tingkat gitu, masih ada kan nih rangkumannya? Nggak usah, kita Medplus udah rangkumin semuanya dan bahkan itu udah tersortir untuk 7 tahun ke belakang gitu. Jadi masih sangat relevansi untuk pembelajaran kita sekarang gitu, di kurikulum sekarang tuh masih cocok ya? Pakai banget gitu, betul. Bahkan kayak dari zaman dulu pun sebenarnya auskultasi ya yang kita pelajarin itu aja cara untuk belajar kita terbiasa gitu sama suara-suaranya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa dengar tadi kayak suara wheezing gitu contohnya di drive juga udah ada. Jadi kita tinggal dengerin aja ulang-ulang sampai kita familiar gitu nantinya. Nantinya kita bakal jago sendiri gitu. Oh ternyata pasien itu untuk kita diagnosa kita jauh lebih gampang gitu. Ternyata sakitnya ini, sakitnya itu gitu. Itu udah gampang banget gitu. Jadi nggak perlu tuh kita repot-repot kayak beli lagi modul di tempat lain. Beli stetoskopnya juga, beli modulnya juga nggak usah. Jadi Medplus sudah kasih gratis gitu kan. Jadi, tapi tentu ya jangan, jadi bukannya walaupun gratis Brosis bisa akses ke Medplus langsung secara cuma-cuma ya. Brosis bisa dapetinnya ketika Brosis melakukan pembelian dengan link yang ada di bawah gitu. Ya baik itu mau kita belinya di e-commerce, Tokped dan Shopee maupun kita lewat WhatsApp bisa juga ya. Bisa Instagram bisa juga? Bisa banget. Tapi tipsnya adalah Brosis melakukan pembelian lewat website Medplus ID, www.medplus.id/layanan gitu ya. Kenapa Bang harus beli di website? Iya, karena kalau kita beli di website, kita bisa dapetin diskon 3%. Atau mungkin terkesan kecil, tapi untuk Littmann sendiri, kalau 3% itu mencapai 500.000. Gitu. Iya, udah dapat stetoskop Littmann dengan harga 1 jutaan aja ya? Iya, dengan harga 1 jutaan, terus kita juga dapat modul yang lengkap banget tadi. Oh iya benar. Betul banget kan? Terus nilai berapa tuh modulnya Bang? Ya di atas 2 juta mungkin ya. Soalnya e-booknya tuh banyak banget. Jadi kalau Brosis butuhin nanti Brosis bisa cek sendiri. Kalau misalnya Brosis udah beli Littmann ya, langsung aja dicek add value-nya, tinggal dipakai di scanning barcode-nya, terus tinggal dibuka-buka tuh modulnya atau e-booknya langsung dibaca-bacain aja. Dan itu lengkap banget, bisa dijamin gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum lagi videonya nih, kalau kita misalnya kebutuhan kita selama di kedokteran itu cuma sebagai apa? Kalau kebutuhan kita ini cuma untuk TTV gitu ya, tensi contohnya. Jadi kita ambil aja si ini apa? General care. Si general care ini karena untuk tensi udah cocok banget dibandingkan. Jangan sampai kalau misalnya kebutuhan kita ternyata cuma TTV atau tensi pasien aja nih, kita ambil Littmann. Itu baru overkill ya. Itu baru overkill. Tapi kalau misalnya kita kebutuhannya auskultasi, nah si general care ini nggak bisa nge-support. General care ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan kita auskultasi, tentu kita pakai stetoskop yang di atasnya gitu, satu level lebih naik gitu ya. Yaitu contoh bisa pakai ABN ini untuk kita auskultasi pasien dewasa tentunya ya. Karena kalau pasien anak-anak itu nggak bisa, biasanya pakai Littmann klasik 3. Dan harganya ekonomis banget ya. Tadi berapa harganya? Harganya nggak sampai 300.000. Nggak sampai 300.000. Cuma 295 ya. 295 tuh. Jadi 300.000 gratis, diskon 5.000. Ada potongan 5.000-nya tuh, lumayan buat kita beli bakso. Nah kalau misalnya butuh dari klinik sampai koas gitu. Ya, itu adalah rajanya stetoskop, yaitu kita pakai Littmann klasik 3 gitu ya. Auskultasi udah mantep, build quality juga udah gokil, kenyamanan tentu nomor 1, dan auskultasinya, spesifikasinya itu udah nggak main-main lagi, udah nggak ada yang ngalahin lagi. Ada double membran, jadi kita nggak perlu beli 2 stetoskop yang bisa
auskultasi ke satu pasien dan satu pasien lagi gitu. Iya, betul. Nah, betul. Jadi kita bisa auskultasi 2 pasien sekaligus dengan satu stetoskop. 2 in 1 product. Iya. Tapi kalau misalnya jangka panjang ini lebih murah sih. Iya, betul. Itu betul. Dibandingkan kita harus beli lagi kan. Contoh kita beli Litman Klasik 2 nih, Ya, 1,5 juta ya. Kasarnya. Terus kita beli Litman Pediatrik Klasik 2 gitu. Berapa harganya? 1,7. Itu udah 3,2. Ini kita cuma beli 1,5 aja gitu. Dan khusus pembelian lewat website 1 jutaan aja. 1 jutaan aja kalau beli dari website. Nambah 700.000 dari ABN Klasik udah dapat Litman Klasik 3 plus free modul media pembelajaran. Betul banget. Gimana? Jadi udah tahu ya kalau mau belinya di mana? Di Metos ID gitu. Link ada di bawah. Jangan lupa di copy. Oke, berarti sendiri terjawab ya kalau kita masuk ke dokteran atau kita bergerak di bidang kesehatan gitu ya. Kita perlunya stetoskop apa udah tahu ya. Jadi jangan salah beli, jangan sampai uang yang kita keluarkan tuh sia-sia atau cuma-cuma gitu. Jangan sampai kita kebutuhannya TTV cuma kita belinya Litman, itu sia-sia kan ya. Betul. Jadi spesifikasinya tuh mubazir gitu, nggak dipakai gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah tahu nih kita mau beli yang mana, itu jauh lebih efisien dan lebih terjangkau gitu ya. Iya, benar. Jadi Lebih sesuai kebutuhan. Betul. Gitu ya. Sesuai kebutuhan dan budget finansial masing-masing. Jadi kalau misalnya emang uangnya terbatas, ya bisa aja belinya di Metos ID buat dapetin diskon. Yoi. Oke, jadi selesai sudah segmen baru kita ini. Kita nanti lanjut ke segmen yang sama tapi dengan produk yang berbeda ya. Iya, benar. Betul. Oke. Apa? Next produk kita spill. Next produk kita spill apa? Tinggal tulis di kolom komentar. Jadi nanti kita buatin videonya. And terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you to the next video and prepare a doctor.